Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Sebelumnya pada sehat anak-anak? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah kalau sehat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Karena wabah Covid ini semakin banyak yang terkena virus Covid itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari Covid itu. Oke, sebelumnya Bapak akan ngabsen dulu. Ajijah, Adiro Alia, sakit. Nina Karlina, Adiro Yaser, apa? Oke, kita lanjutkan pembelajarannya, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Dalam hal menuntut ilmu otomatis pasti ada perintahnya ya, atau ada hadis dari ataupun perintah dalam Al-Qur'annya. Maka dari itu Bapak akan tugaskan pada kalian untuk mencari sumber ataupun dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis yang mewajibkan kita untuk menuntut ilmu ya. Silahkan bekerja mandiri-mandiri ya tentang hadis keutamaan menuntut ilmu. Pokoknya hadis tentang menuntut ilmu ya. Oke. Nanti kita bahas bersama-sama. Menuntut ilmu ya Kak? Iya, tentang menuntut ilmu. Tidak boleh sama ya, Iya. karena ada banyak hadis ya, tidak hanya satu. Yang familiar mungkin kalian sering mendengar ataupun dalam Al-Quran. Oh, saya udah Pak. Yang tolabul ilmi fardotun Ya, silakan tulis sama artinya. Kalian tulis sama artinya. Yuk, kerjakan ya, benar. Jangan takut salah, gak apa-apa. Karena kita masih dalam tahap belajar.
Udah? Udah? Belum. Ajijah? Oke, selesaikan dulu. Jangan terburu-buru, santai aja. Udah. Udah. Udah, Pak. Udah? Ya, udah. Kalau udah, tolong dari Nina dulu bacakan hadisnya, lalu sama artinya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Oke, aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alamu wa tawadu'u limu'alimikum wa la yalau limu'alimikum. Yang artinya belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah kepada orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Oke, Pak akan bahas dan memberikan penguatan tentang kedua hadis tersebut. Pertama tadi yang dibacakan oleh Nina, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat ya. Terus tadi juga sama Ajijah ada sebenarnya dua hadis tersebut saling berkaitan ya, mulai dari perintah kita atau kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, otomatis kita akan mendapatkan ilmu. Dan dengan ilmu kita akan mengetahui bagaimana cara kita menghormati guru, berperilaku baik, ya, menghormati guru dan bersosial dengan baik, berkehidupan dengan baik. Dengan ilmu kita, insya Allah hidup kita akan lebih mulia, akan meningkatkan derajat kita, ya. Dengan ilmu, misalkan kita hidup di suatu kampung. Dengan mempunyai ilmu, otomatis warga masyarakat akan menghargai kita. Contoh, kalau misalkan kita belajar tentang ilmu agama Islam khususnya, ketika ada acara ataupun pengajian, otomatis yang punya ilmu akan merasa lebih dihargai ya. Misalkan Pak Ustadz, Bu Ustadzah, tolong dong misalkan pimpin acaranya, dan otomatis dengan ilmu kita, kalau misalkan kita mempunyai ilmu, siap. Kalau tidak punya ilmu, otomatis kan kita itu akan merasa bagaimana. Kalau kita udah siap dengan ilmunya, otomatis kita akan selalu siap. Ya. Misalkan Nina di kampungnya tidak ada seorang pun yang bisa memimpin acara pengajian ibu-ibu misalkan, karena Nina siap sudah belajar tentang ilmu agama, tentang yang di pesantren dipelajari, otomatis ketika disuruh Nina akan merasa lebih siapnya. Bu Ustadzah Nina misalkan, tolong pimpin acaranya, siap, otomatis kan siap. Jadi intinya dengan ilmu kita akan bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar, mana yang halal dan mana yang haram, otomatis gitu. Dengan ilmu kita akan, pokoknya ahli ilmu akan lebih mulia daripada ahli ibadah. Kenapa? Karena percuma kalau ibadah tidak dengan ilmunya, otomatis ibadahnya akan sia-sia, cuma ya kalau tidak dengan ilmu. Misalkan kita mau membaca Al-Quran tidak tahu ilmu tajwidnya, makhrajul hurufnya gak benar, otomatis kan yang niatnya kita bagus membaca Al-Quran akan menjadi sia-sia, malahan akan menjadi dosa kalau misalkan tidak dengan ilmu tajwid atau tidak dengan ilmunya. Misalkan kita puasa, niat kita bagus ingin puasa misalkan, tapi tidak tahu ilmunya. Misalkan dengan puasa yang kita tahu misalkan hanya dengan menahan lapar aja, tidak makan minum, tapi hal-hal yang lain, perbuatan tercela masih kita lakukan, otomatis puasanya tidak menjadi sempurna. Karena kenapa? Kita tidak tahu ilmunya gitu ya. Dengan sholat misalkan kita tahu ilmunya,
kan lancar. Kalau tidak dengan ilmunya, ngapain misalkan apa dari definisi ruku itu apa, takbir itu apa, niatnya apa, bacaan Fatihahnya apa, rukun-rukunnya apa. Misalkan dengan ilmu kita akan menjadi lebih tenang. Oke. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Silakan. Maksud di sini kan menurut ilmu itu kan wajib atas setiap muslim atau muslimat ya. Iya. Jadi enggak ada muslim perempuan dan enggak Iya. ada muslim. Apakah di dalam hadis ini wajib bagi orang muslim saja? Misalkan kalau orang yang tidak muslim tapi orang itu bersungguh-sungguh mencari ilmu. Oh, intinya yang non muslim gitu ya. Oh, karena ini perintahnya terhadap muslim perempuan dan muslim laki-laki, intinya untuk menuntut ilmu agama gitu di sini ya, ilmu agama Islam khususnya. Kalau misalkan orang non muslim belajar tentang agama Islam, ditakutkan akan namanya itu penyusup mungkin ya, karena banyak misalkan orang non muslim pura-pura belajar agama Islam, dengan belajar mereka mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Setelah mengetahui, mereka akan mencari celah tentang. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin kesimpulan dari pembelajaran menuntut ilmu ini apa? Silahkan, ada yang ingin mengemukakan kesimpulan dari tentang belajar menuntut ilmu apa? Kesimpulannya? Mungkin dari kesimpulan tentang menuntut ilmu itu, ya ilmu itu tidak mandang orang itu maupun perempuan atau maupun laki-laki, tapi kita wajib, apalagi kita seorang muslim itu wajib. Oke, Jija apa? Ajija, iya karena menuntut ilmu itu dalam hadis yang tadi juga, belajarlah kamu semua, berarti kan kayak menyuruh gitu ya. Jadi emang udah wajib banget untuk setiap muslim, itu setiap manusia itu Pak. Oke, jadi intinya tadi dalam belajar ilmu itu merupakan suatu kewajiban ya, terutama bagi diri kita, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kita kalau misalkan dalam menjalani hidup kita tahu ilmunya, kita merasa tidak akan terbebani gitu hidup kita, karena mau melakukan ini tahu ilmunya, mau melakukan ini tahu ilmunya, mau masak sekalipun kalau tahu ilmunya akan rasa gampang. Masak mie misalkan, hal kecil aja masak mie, kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana ini masak mie misalkan. Kalau tahu ilmunya otomatis kan kita, wah ini cara gini caranya untuk masak mie itu. Oke, terus pokoknya dalam hal menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban. Melakukan suatu kewajiban dalam hal menuntut ilmu, terutama ilmu agama ya. Maka kemudian setelah terselesainya pelajaran tentang menuntut ilmu ini, Bapak harapkan kalian semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat mengaplikasikannya. Bapak tantang minggu depan kalian harus tahu minimal 3 hadis ya. Minggu depan minimal 3 hadis tentang keutamaan menuntut ilmu dan apa yang dihasilkan dari manfaat menuntut ilmu itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Marilah kita berpikir secara kritis ya tentang bagaimana kita menuntut ilmu itu. Walaupun kalian perempuan tetap harus menuntut ilmu ya. Karena hal umum madrasah perempuan itu atau ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk pembelajaran tentang keutamaan menuntut ilmu, Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari selama ini dapat kita pahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak rasa cukup sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doanya, silakan baca doanya dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, Bapak cukupkan sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.